wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka salat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan memberikan balasan dengan balasan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita kemarin belajar tentang wudu, maka hari ini kita akan membahas tentang syarat sah salat. Jadi syarat sah salat itu belum masuk ke dalam salat. Jadi sebelum masuk sholat, kita mau masuk ke dalam sholat, itu ada syarat sahnya. Jadi belum masuk ke dalam babnya, belum masuk ke dalam bab sholat, tetapi masih di luar dari syarat sah. Kalau ibarat di perusahaan, syarat masuk perusahaan. Jadi belum jadi karyawannya, tetapi masih tes. Ya. Kalau tesnya nggak lolos, bagaimana jadi karyawannya? Ya. Begitu juga syarat sah. Jadi ini penjelasan syarat sah. Kadang kita itu bingung. Syarat sah, syarat wajib sholat. Ini nanti ada aja. Sahnya sholat, wajibnya syarat, nanti ada syarat wajib sholat, ada wajib sholat. Seperti itu. Nah, syarat sah, kembali kita jelaskan bahwa syarat sah adalah kita belum masuk ke dalam sholat itu sendiri, tetapi baru dibahas tentang akan masuk ke dalam sholat. Syarat sah yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Jadi salat itu bukan sekadar kita. Kadang ada orang salat, dan kita salat kan, kayak nanti aja tunggu sebelum waktu ini maghrib. Biasanya yang nanggung ini asar. Ini asar nanggung. Jadi badan masih kotor, kemudian pengen mandi masih gerak, akhirnya nunggu nanti sampai dekat dengan sholat maghrib. Padahal tidak bisa digabung antara sholat maghrib dengan sholat asar. Ya. Tidak bisa digabung dengan sholat maghrib dengan sholat asar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Rasanya saya pernah membahas di sini tentang waktu-waktu sholat. Ya, secara umum waktu sholat itu kalau kita mulai dari subuh, maka subuh itu ada dua fajar. Ada namanya fajar kadzib dan ada namanya fajar shadiq. Fajar kadzib itu adalah fajar yang memancar. Ya. Fajar yang memancar. Dia seperti ekor serigala, ekor rubah yang memancar ke atas. Kalau yang pernah senang hiking atau senang naik naik gunung, ya, sampean melihat sunrise, nah itu kita bisa membayangkan di sunrise itu kita bisa membayangkan, ya, karena kalau di sini kita terhalang dengan pohon-pohonan, ya. Itu biasanya akan ada semburat cahaya yang merah memancar. Nah itu namanya fajar kadzib, ya, fajar bohong-bohongan. Yang kedua ada fajar shadiq. Fajar shadiq itu nanti cahaya semburat itu akan menghilang perlahan, kemudian berganti dengan dua garis lurus yang memanjang, ya. Di atasnya hitam, di bawahnya putih. Itulah yang disebut fajar shadiq.
Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Khaytul aswad minal khaytul abyad minal khaytul aswad. Tali putih dengan tali apa? Hitam. Atau benang putih dengan benang apa? Dengan benang hitam. Seorang sahabat dulu pas ketika melihat ini kata beliau sahur ya, nunggu sahur sampai apa? Beliau menaruh apa? Benang putih dan benang apa? Hitam di atas bantalnya. Kemudian dilihat sampai kelihatan. Jelas. Maka kata Rasulullah SAW yang disebut dengan benang putih dalam ayat tersebut adalah tafsirnya adalah apa? Yaitu garis cahaya dengan garis apa? Kegelapan malam. Ya, itu subuh. Kemudian sampai kapan? Sampai terbitnya apa? Matahari. Dan kita tidak diperbolehkan sholat sampai ketika terbitnya apa? Matahari. Karena terbitnya matahari dan terbenamnya matahari itu matahari terbenam dan terbit